beberapa minggu yang 2 minggu lalu beliau melayani di gereja dan saya kan selalu mendampingi sebagai singer Mama WL. Gak tahu saya merasakan ini performan terbaik Mama. Kayak Mama nih udah berapa puluh tahun nih nyanyi, tapi menurut saya ini yang terbaik. Oke, habis itu ya. Almarhumah meninggal Senin. Sebenarnya kalau diperkirakan keluarga kemarin itu meninggalnya sekitar pukul 11 karena meninggal saat tidur, kemungkinan besar karena saat dibangunin udah sama sekali nggak respon sekitar jam 11-an. Tapi kami tetap berupaya untuk membawa ke rumah sakit untuk mengetahui lebih lanjut, dan di rumah sakit pun diupayakan sampai 13.58 dinyatakan meninggal. Kronologinya itu sebenarnya nggak ada kronologi sebenarnya, karena beliau sehat di antara keluarga kami berempat, saya, papa saya, mama saya, dan abang saya. Dialah yang paling sehat, nggak ada sakit, paling cuma sekadar batuk, flu, atau ada sakitnya asam lambung. Kemarin itu Minggu, dia ibadah pagi, dia pelayanan, dia masih melayani di Cengkareng. Setelah itu dia jemput saya di Kelapa Gading, masih tidak ada hal-hal yang membuat kami curiga. Atau biasanya dia tuh kalau sakit pasti dia tunjukin, pasti dia ngomong, "Kak, mama nggak enak ininya, tolong ini, tolong ini." Tapi ini saya nggak, sama sekali nggak dengar itu dari mulut dia. Terus sorenya itu diteleponlah sama oma kami, mau datang ke rumah kakak sepupu kami, diajaklah mama sama papaku diajak. Terus udah pergilah mereka makan malam, malah justru oma saya yang tiba-tiba serangan gitu, sakit, dibawalah ke rumah sakit. Nah mereka jaga sampai subuh. Itu saya masih video call terus sama mama saya bilang, "Oma kayaknya dirawat." Dia masih tidak ada hal-hal yang mencurigakan atau apa. Dia bilang, "Kak kamu," karena saya posisinya di rumah sendiri, saya cuma di rumah karena saya ada urusan sorenya, saya ada pergi. Udah singkat cerita, saya bilang, "Mah, Kakak besok sekolah siapin bekal, beliin nugget di pasar." Dia bilang, "Iya, tapi kamu masak nasinya sendiri." Saya akhirnya masak nasi, saya bilang, "Mama, Kakak udah masak nasi." Setelah itu saya tidur, kemudian 3:30 saya bangun, beliau ada di sebelah saya. Dia kayak baru nyampe habis ganti daster, lagi buka-buka tas. Saya nggak ada kepikiran, saya lihat jam, 3:37, itu 3:30 pagi. Saya tidur lagi. Jam 5:30 alarm saya bunyi, sekitar 5:30 jam 6. Dialah yang bangunin saya, dia masih nyolek karena kami tidur tuh berempat gitu, gabung. Dia yang nyolek saya, dia bilang, "Kakak bangun, ujian." Saya bangun, saya nggak memperhatikan, biasanya tuh dia kalau saya bangun dia ikut keluar, dia ikut ini. Tapi setelah saya siap baru dia bukain pintu. Dia nanya, "Kamu pulang jam berapa?" Saya bilang, "Kemungkinan pulang sore karena saya mau kesini." Udah setelah itu dia nyapu, kata orang rumah dia nyapu, dia ngepel. Setelah itu kan pada tidur semua lagi karena pulangnya juga udah larut malam. Pada tidur, dia pun masih balas WA itu sampai jam 9 pagi. Masih hubungin ini soal oma saya. Setelah itu papa saya itu masih tidur keadaannya. Dia lalu mama masuk kamar, sepertinya dia tidur. Nah jam 11 itulah papa saya bangun. Papa saya ingin buang air, pas buang air, selesai buang air, dia lihat istrinya kan masih tidur. Dia masak sendiri, walaupun papa saya kan penglihatannya agak terganggu, tapi dia berusaha sendirilah. Dia masak sendiri, minum obat sendiri. Sampai dia masuk, dia lihat kok istrinya nggak bergerak sama sekali. Posisinya itu tetap tengkurap dan tangannya itu menggantung di atas bantal. Dan papa saya manggil karena sekalian mau masak nasi. "Mama bangun, masak nasi mah udah habis." Tapi sama sekali nggak ada respon. Biasanya beliau langsung kayak, "Ya ntar," atau apa, masih ngantuk. Ini nggak ada respon. Papa saya nyuruh abang saya untuk bangunin mama saya, "Coba bangunin," karena papa saya kan takutnya nggak ngeliat gitu. Mungkin mama saya udah jawab tapi papa saya nggak ngeliat. Dibangunin sama abang saya nggak ada respon. Diangkat tangannya tetap jatuh lagi ke bawah, diangkat jatuh. Dikasih cermin buat lihat hembusan nafasnya pun udah nggak ada. Itu kemungkinan besar kami yakin udah pergi saat tidur. Itu sama sekali nggak ada darah, nggak ada apapun, nggak ada penyebab apapun. Akhirnya kami putuskan untuk tetap membawa ke rumah sakit karena dokter klinik yang datang ke rumah bilang untuk bawa ke rumah sakit, siapa tahu masih bisa diselamatkan. Tapi saat nyampe di rumah sakit pun sudah tidak bisa diselamatkan, udah diupayakan sampai jam 2, 13.58, dan beliau dinyatakan meninggal Senin 18 Maret 2024. Di rumah sakit sendiri ada tindakan apa? Tindakannya paling waktu itu pemasangan EKG sama masih pasang oksigen, tapi itu semua yang dilakuin udah tetap itu di monitor udah nggak ada sama sekali denyut tadinya sama sekali. Kalau kata dokter itu penyebab meninggalnya apa?
Kalau kata dokter penyebab meninggalnya itu serangan mendadak. Dibilangan serangan jantung enggak. Tapi kalau kami keluarga merasa itu GERD, asam lambung, karena mama saya mempunyai asam lambung. Cuman kalau asam lambung pasti kan kalau dia kambuh, pasti otomatis mama saya itu akan manggil papa saya. Nggak pernah kalau kambuh dia tuh diem, nggak pernah. Makanya yang saya pertanyakan kenapa gitu. Tapi di satu sisi ya bersyukurnya karena beliau meninggal tanpa jeritan sakit, tanpa harus pokoknya diupayakan segala cara lah. Beliau udah meninggal dalam keadaan tidur. Itulah, walaupun terpukul karena papa juga kan masih butuh gitu. Karena papa butuh ditopang, karena harus dituntun terus. Mereka berdua ke rumah sakit, makan papa yang